Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fani Surya Putra dengan NIM 216015 untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Saya akan mempresentasikan laporan kegiatan usaha yang telah saya susun mengenai usaha keripik pisang. Yang pertama itu profil usaha. Sebagaimana yang dapat kita lihat pada tabel, ini yang merupakan identitas usaha yang saya miliki. Usaha keripik pisang merupakan salah satu jenis cemilan ringan yang memiliki penggemar yang cukup banyak. Bahkan penggemar cemilan ini mencakup semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Keripik pisang dibuat menggunakan bahan baku, tentunya yaitu pisang. Proses pembuatan keripik pisang yaitu dengan cara mengiris pisang secara tipis-tipis, kemudian digoreng hingga matang. Biasanya keripik pisang sering dijumpai di toko-toko ataupun supermarket sehingga mudah untuk menikmatinya dan tidak sulit untuk mendapatkannya. Keripik pisang juga memiliki harga jual yang cukup terjangkau sehingga tak heran bila banyak sekali lapisan masyarakat yang mencari cemilan ini. Biasanya keripik pisang sering dijadikan sebagai salah satu cemilan ketika sedang bersantai baik bersama keluarga, kerabat maupun teman. Yang selanjutnya itu visi dan misi usaha. Visi yang pertama itu menciptakan produk makanan ringan yang bergizi. Yang kedua, menciptakan produk makanan ringan yang disukai oleh para konsumen. Yang ketiga, menghasilkan sumber usaha yang bisa membantu kehidupan masyarakat. Yang keempat, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, membangun perekonomian masyarakat menengah. Adapun tujuan usaha ini yaitu tentunya yang pertama mendapatkan laba. Yang kedua, memanfaatkan melimpahnya bahan baku sehingga dapat menambah nilai guna. Yang ketiga, menyediakan keripik pisang dengan sedikit modifikasi dengan berbagai varian rasa. Yang keempat, menciptakan wirausaha mandiri. Adapun manfaat dari usaha ini yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, menambah pemasukan guna peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, melatih tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang keempat, itu mengurangi pengangguran di sekitar usaha. Yang kedua, itu analisis industri. Perspektif masa depan industri. Kondisi ekonomi di zaman sekarang ini dalam keadaan krisis ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini sangat berpengaruh pada segi kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mengakibatkan rendahnya kehidupan ekonomi masyarakat dan ini sangat memprihatinkan. Mengingat pentingnya perubahan ekonomi masyarakat di zaman sekarang ini, maka masyarakat dituntut agar lebih semangat dan berusaha lagi untuk mencapai suatu pekerjaan dan mengalami perubahan yang lebih baik demi memenuhi kebutuhan hidup sendiri, keluarga maupun untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Yang kedua itu analisis persaingan. Untuk daerah Kabupaten Pasaman Barat sendiri, perusahaan bergerak di bidang pengolahan pisang menjadi keripik memang sudah banyak, tapi karena kami yakin keripik pisang yang kami produksi berbeda dengan yang lain, hal ini memberikan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang usaha tersebut. Yang ketiga, segmentasi pasar yang akan dimiliki. Segmentasi pasar yang akan kami masuki yaitu target pasar yang akan dimasuki adalah konsumen yang terdiri dari mahasiswa, dosen masyarakat umum, atau orang yang ingin membeli oleh-oleh dari Pasaman Barat. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama, strength, itu kekuatan. Kekuatan pada produk yang kami hasilkan, yang pertama itu harga keripik pisang ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Kualitas dari keripik pisang ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan untuk kesehatan. Tersedianya kemasan berbagai ukuran, keripik pisang ini mempunyai rasa yang gurih dan enak. Keripik pisang dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Yang selanjutnya itu dapat menjadikan pilihan oleh-oleh untuk keluarga. Dan yang keenam, belum banyak masyarakat sekitar yang mengolah pisang menjadi keripik pisang. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Bahan baku keripik pisang yang mudah rusak. Yang kedua, keripik pisang akan mudah rusak jika penyimpanan dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Yang ketiga, masalah pemasaran apabila ada pemesan di luar kota yang memberikan alamat yang tidak jelas. Yang ketiga itu opportunity atau peluang.
Yang pertama, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah saya untuk memasarkan produk. Yang kedua, permintaan pasar yang semakin meningkat. Yang ketiga, dengan adanya usaha semacam ini, pangsa pasar di daerah usaha ini masih memungkinkan untuk ekspansi. Yang keempat itu threats atau ancaman. Yang pertama, jumlah kompetitor yang terus meningkat, munculnya produk baru yang lebih unggul, kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin terbatas, kenaikan harga BBM yang menyebabkan tidak stabilnya biaya keluar. Yang berikutnya itu aspek pemasaran. Kebutuhan pasar. Terhadap kebutuhan pangan di masyarakat terus meningkat, kebutuhan akan keripik pisang ini bisa dijadikan sebagai cemilan setiap hari, jajanan khas, dan oleh-oleh bagi keluarga, bagi masyarakat. Produk keripik pisang merupakan produk yang memiliki ciri khas tersendiri mulai dari rasa, penampilan, dan bahan. Dalam proses berjalannya usaha, semakin hari terasa semakin banyak peminatnya yang diterima oleh usaha kami. Meningkatnya jumlah peminat dari peminatan dari pelanggan membuat kami semakin bersemangat dalam melayani dan memberikan ide-ide baru yang dapat membuat konsumen merasa lebih puas. Yang berikutnya target pasar. Semua proses produksi telah dilakukan dan mulai pemilihan pisang yang baik sampai kepada packing. Kemudian yang akan saya lakukan yaitu mencari target pasar. Dalam memulai usaha apapun, maka yang harus diketahui adalah peluang pasar yang dapat menerima produk saya ini. Sistem pemasaran yang saya lakukan yaitu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing dan kemampuan saya untuk bersaing dengan mereka dalam segala aspek, baik itu dari sisi harga, pelayanan maupun kualitas yang saya berikan kepada para konsumen. Yang selanjutnya itu tempat atau place. Tempat yang dituju yaitu kampus, toko roti, pusat oleh-oleh, kantor, terminal, dan supermarket. Karena pada tempat-tempat tersebut adalah tempat yang selalu ramai oleh aktivitas masyarakat. Promosi. Yang selanjutnya itu promotion atau promosi. Adapun promosi yang telah kami lakukan, yang pertama itu tetaplah impian atau carilah impian sesuai dengan hobi dan kemampuan atau menjual produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Diperlukan riset dahulu dengan membaca koran atau membuka-buka internet. Cari tahu tentang bisnis itu, bahan baku, pemasaran, cara produksi. Yang selanjutnya itu turun ke lapangan dan perkenalkan produk. Yang keempat itu cari pengusaha yang sukses di bidang sejenis untuk sharing informasi. Yang kelima itu buat merek atau logo produk. Yang keenam silaturahmi dengan dinas departemen. Yang ketujuh bermitra dengan BUMN atau perusahaan swasta. Dan seterusnya. Aspek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu pemimpin. Pemimpin merupakan orang yang mengarah dan mengontrol jalan suatu usaha. Bendahara itu orang yang bertugas mengelola dana yang masuk dan keluar. Bagian pemasaran, orang yang mengatur perjalanan produksi termasuk promosi. Bagian produksi, orang yang berperan langsung dalam membuat keripik pisang. Yang selanjutnya itu industri. Proses membuat keripik pisang ini cukup mudah dan sederhana. Dalam proses pembuatan dibutuhkan alat-alat dan bahan-bahan. Setelah alat dan bahannya telah siap, maka proses pembuatan pun dapat dilakukan. Alat-alat dan bahan pembuatan keripik pisang ini sederhana dan mudah didapatkan. Tak lupa juga proses pembuatan keripik pisang ini mudah dan sederhana sehingga hampir semua lapisan masyarakat dapat membuatnya. Selanjutnya itu proses pembuatan keripik pisang. Dalam menjalankan usaha, kami melakukan beberapa proses untuk menghasilkan keripik pisang yang crispy dan renyah yang disukai oleh para konsumen. Yaitu yang pertama peralatan yang digunakan. Yang pertama itu tentunya wajan, kompor gas, panci, baskom, pisau, sendok, tabung gas, kertas kemasan, alat peniris, minyak ukuran kecil. Adapun bahan yang digunakan itu pisang mentah, minyak goreng, gula pasir, air mineral, keju, batangan adonan pisang. Yang berikutnya itu aspek keuangan. Usaha ini kami dirikan dengan modal sendiri atau modal mandiri.
Adapun alat-alat yang kami butuhkan seperti mana yang terdapat pada tabel berikut. Yang pertama itu kompor, wajan 2 buah, sut 2 buah, gas 3 kg, baskom, pisau, parut pisang, tupperware bertutup, pembungkus plastik, sealer, sendok, dan penyaring. Adapun bahannya seperti pisang, minyak goreng, garam, bumbu tabur balado, bumbu tabur jagung manis, bumbu tabur barbeque, bumbu tabur pedas manis. Sarana dan prasarana transportasi. Yang kedua pulsa, biaya lain-lain, biaya print stiker. Adapun total modal yang pertama dalam mendirikan usaha ini sebesar Rp2.219.000. Adapun keuntungan usaha yang kami peroleh yaitu pada tahap awal berdirinya dengan modal sebesar Rp2.219.000. Keuntungan yang diharapkan untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut. Rata-rata penghasilan kotor dari penjualan keripik pisang 100 gram dalam seminggu jika dijual kepada 75 orang, maka harga dari keripik pisang itu sendiri seharga Rp5.000. Maka keuntungan kotor sebulan sebesar Rp750.000. Dari penjualan keripik pisang dengan berat 200 gram per minggu dengan jumlah pembeli 60 orang, maka dikali dengan 15.000, maka dalam sebulan keuntungan kotor diperoleh 1.620.000. Dari penjualan keripik pisang 500 gram per minggu dengan jumlah pembeli 550 orang, maka diperoleh keuntungan kotor sebulan sebanyak 2.250.000. Dari penjualan keripik pisang 1.000 gram atau 1 kilogram per minggu dengan jumlah pembeli 65 orang, maka diperoleh keuntungan kotor sebulan sebanyak 5.850.000. Keuntungan kotor usaha sebulan adalah sebagai berikut. Dari penjualan keripik 100 gram ditambah dengan penjualan keripik 150 gram, ditambah dengan penjualan keripik 500 gram, dan ditambah dengan penjualan keripik 1000 gram, maka diperoleh keuntungan sebesar 10.470.000 dalam sebulan. Laba bersih yang kami terima dalam 1 bulan sebagai berikut, di mana keuntungan dikurang dengan modal. Keuntungan berjumlah Rp10.470.000 dikurang dengan modal awal yaitu Rp2.219.000, maka diperoleh keuntungan sebesar Rp8.251.000. Adapun kendala dan usaha dalam mengatasinya yaitu kendala usaha yang sering ditemui dalam produksi keripik pisang adalah sulitnya mendapatkan persediaan bahan baku pisang yang benar-benar berkualitas bagus. Persediaan yang kurang stabil membuat harga bahan baku tersebut cenderung naik turun, sehingga kami harus pintar-pintar menyiasati tanpa harus menaikkan harga jual. Adapun upaya yang kami lakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam usaha kami selama ini, yang pertama itu menciptakan keripik pisang yang memiliki keunikan, menentukan ulang segmentasi pasar, memperkenalkan merek, mencari reseller yang tepat. Yang terakhir itu pelayanan maksimal. Pelayanan maksimal kepada para pelanggan atau bahkan calon pelanggan adalah penting. Berikut kami lampirkan proses pembuatan keripik pisang dan proses promosi melalui aplikasi WhatsApp. Saya rasa usaha yang telah kami jalankan ini
sulit untuk dilanjutkan karena ada berbagai hal seperti kami masih berada dalam keadaan proses belajar, masih berada dalam keadaan kuliah, sehingga untuk menjalankan usaha sangat sulit membagi waktunya. Sehingga untuk melanjutkan usaha ini saya rasa tidak mungkin karena terkadang ada tugas-tugas mata kuliah lain yang harus dikerjakan sehingga tidak sempat untuk melaksanakan kegiatan usaha. Adapun saran yang dapat kami berikan bagi pengusaha yang baru mendirikan usaha yaitu dalam melakukan usaha dituntut untuk keseriusan dan fokus. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis itu secara setengah-tengah dan dikerjakan sambil lalu, meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan. Kegagalan dalam usaha bukan karena orang lain, melainkan karena diri kita sendiri. Kurangnya perhatian dan kemauan untuk lebih bekerja keras dalam merintis sebuah usaha menjadi faktor utama terjadinya kegagalan dalam sebuah usaha. Kita harus mampu belajar dari orang-orang yang sudah berhasil dalam usahanya sebagai rujukan untuk memperbaiki perusahaan kita ke depannya. Kami akui dalam usaha kami sendiri pun terdapat banyak kesalahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai saran untuk teman-teman semua. Demikianlah presentasi kegiatan usaha dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.